Membuang sampah pada tempatnya. Sekarang kita tulis bersama ya, keyakinan kelas yang kita dapat ya. Satu, menjaga kebersihan, betul? Yang kedua tadi apa? Tidak bermain saat pelajaran. Yang keenam apa? Dari semua usulan kalian tentang keyakinan kelas ini, kita simpulkan ada 6 keyakinan kelas. Kita baca bersama ya. 1. Karena keyakinan kelas ini kalian sendiri yang menginginkan, maka apa yang harus kita laksanakan? Ini adalah keyakinan bersama. Jadi harus kita jaga baik. Kemudian untuk kita semua. Kok ibu dengar ada ribut-ribut? Saya dan teman-teman saya sedang bermain, Bu. Tiba-tiba Irina menangis. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa Irina kok tiba-tiba nangis? Tidak tahu, Bu. Teman-teman saya menuduh saya dan memaksa saya meminta maaf. Memang tidak enak ya rasanya kita tidak melakukan apa-apa lalu dituduh melakukan sesuatu. Ya, tapi saya akan membela diri kan. Teman-teman saya akan merawat saya dan saya sekalian ancang-ancang. Iya. Untung kamu belum jadi memukul teman-teman atau berkelahi sama mereka ya. Ya, Bu. Sekarang mari kita lihat apakah tindakan tadi sesuai dengan keyakinan kelas. Yakin, Bu. Yakin? Yakin. Kira-kira kalau kamu jadi mereka, apa yang akan kamu lakukan? Saya tidak memaksa kehendak, Bu. Dan saya tidak melakukan dan saya tidak menuduh, Bu. Kira-kira kalau kamu sudah melakukan itu, kamu akan menjadi orang seperti apa? Orang yang tidak asal menuduh. Kira-kira kamu siap untuk merubah atau memperbaiki masalah ini? Siap, Bu. Yakin? Yakin. Aman. Benar. Yuk kita temui Irina. Yuk.
Ada apa ya? Sini masuk masuk. Saya baru dari kantin, tiba-tiba itu tuh merusak mainannya. Pantesan kamu cemberut. Ceritakan, masalahnya ada apa? Tapi saya kantin Bu. Terus tiba-tiba Rania menuduh saya merusak mainannya. Terus apa yang kamu lakukan? Terus saya kan nggak tahu Bu, saya kan nggak tahu apa-apa. Terus saya kan marah Bu. Iya. Untung saja kamu cuma marah. Kamu nggak sampai lepas kontrol dan melakukan sesuatu kan? Enggak Bu, tapi saya juga hampir saja merusak mainannya beneran. Jadi mainannya Rania sudah kamu buka? Belum sih Bu. Untunglah belum kamu rusak mainannya. Yuk kita lihat kejadian yang tadi. Kira-kira apakah tindakanmu tadi sesuai dengan keyakinan kelas yang menurutmu tidak sesuai dengan perilaku tadi? Sebenarnya saya anak yang bertanggung jawab Bu. Tapi kalau begitu sembarangan, saya pasti akan marah. Iya, iya. Bu Guru juga setuju. Ada juga keyakinan yang harus kita sepakati meskipun kita dalam keadaan marah kan? Iya Bu, saya tidak boleh marah tersulut emosi. Saya harus mikirnya dulu apa yang terjadi, jadi langsung marah begitu saja. Oke, kira-kira maukah kamu memperbaiki situasi yang tadi? Tidak mau Bu. Oh ya. Kira-kira kalau kamu apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki situasi yang tadi? Saya akan menjadi orang yang berbisa, saya tidak boleh tersulut emosi Bu. Kira-kira kalau kamu sudah menjadi orang seperti itu, bagaimana perasaanmu? Mungkin saya akan lebih ceria dan mudah memecahkan masalah dengan kepala dingin Bu. Bagus. Kamu yakin ya? Yakin Bu. Oke, yuk kita ke Mirania. Murid, Tuan dan juga ibu-ibu yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat inayah kita semua berkumpul di acara diseminasi nyata budaya positif. Semoga acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan mengharap ridho Allah Ta'ala. Semoga acara yang disampaikan nanti oleh Bu Asrin dapat berjalan dengan lancar dan bisa masuk pemahaman bagi kita semua serta mendapatkan barokah pada siang hari. Ala hadiniya sholihah nakro biwasilati wa al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Acara selanjutnya diseminasi aksi nyata budaya positif yang mana dalam hari ini akan disampaikan oleh Ibu Asri Nuraini. Padanya dipersilakan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Rizal Al-Tanisi atas sambutan yang diberikan. Baik, saya akan segera memulai. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, perkenalkan saya Asri Nuraini mendiseminasikan materi yang telah saya pelajari selama modul pertama, bulan pertama minggu bergerak. Hal-hal yang saya pelajari dari modul 1 ini, yang pertama 1.1 adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, tentang pembelajaran bagaimana guru ini mengajar, bagaimana kita memperlakukan anak didik kita. Yang kedua, kita belajar tentang, kemarin kita mempelajari tentang nilai-nilai guru bergerak. Yang ketiga, kita modul 1.3 kita mempelajari tentang visi guru bergerak, bagaimana visi kita sebagai guru bergerak untuk menggerakkan pendidikan di sekolah ini untuk menularkan
guru penggerak divisi kita ini kepada seluruh praktisi pendidikan untuk menerapkan kepada siswa-siswi kita dan juga termasuk kepada wali murid. Dan yang keempat adalah budaya positif. Nah, budaya positif ini saya mendapat tugas untuk mendiseminasikan apa yang saya pelajari kepada Bapak Ibu guru dan murid agar apa yang saya dapat ini saya dapat tularkan kepada semuanya, sehingga budaya positif yang nanti akan kita bangun itu akan terdapat sinergi antara wali murid, guru, dan bisa juga diaplikasikan kepada anak didik kita. Kita langsung mulai ya Bapak Ibu. Diseminasi aksi nyata 1.4 tentang budaya positif. Saya perkenalkan sudah kenal ya Bu, saya Asli Nuraini, guru kelas 4A, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pasuruan. Baik. Dalam budaya positif ini, kita akan mempelajari nilai-nilai kebajikan, keyakinan dan asumsi dasar yang telah disepakati, diyakini, dan dilaksanakan seluruh warga sekolah. Diharapkan nanti setelah saya mendiseminasikan ini akan ada sebuah budaya baru, budaya positif di lingkungan sekolah, baik di lingkungan guru, di lingkungan siswa maupun di lingkungan wali murid, untuk menanamkan disiplin positif kepada putra-putrinya, sehingga nanti ketika dewasa nilai-nilai positif tersebut akan terbawa sampai dewasa dan menjadi masyarakat yang baik. Itu tujuan. Tujuannya juga menumbuhkan karakter positif sesuai profil belajar Pancasila yang digembar-gemborkan di dalam kurikulum Merdeka kemarin, dan mencetak siswa yang berkepribadian santun, cakap, berempati terhadap sesama dan lingkungan. Santun saja tapi tidak berempati, beda ya. Santun saja tapi tidak cakap juga kurang jos. Sesuai dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro, yaitu tugas seorang guru, seorang pendidik adalah menuntun siswa dengan segala kodrat yang dimilikinya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai individu, sebagai manusia itu sendiri, maupun sebagai anggota masyarakat. Diharapkan guru tidak hanya mengajar, memberikan ilmu, tetapi juga menyiapkan siswa ini agar menjadi manusia yang bermanfaat, rahmatan lil alamin. Selanjutnya, baik, dalam budaya positif ini terdiri dari beberapa hal, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Apa itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal? Bapak Ibu, barangkali ada yang tahu ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbesit di dalam pikiran kami? Monggo. Disiplin kalau menurut saya yaitu patuh dalam menjalankan segala sesuatu sesuai dengan norma-norma yang ada, dan seperti itu. Terima kasih sekali Ibu. Ada lagi yang ingin melanjutkan? Ya, disiplin positif menurut Ibu Sofi adalah kepatuhan atau tunduk terhadap peraturan, seperti itu ya, tunduk terhadap peraturan. Memang kebanyakan orang memikirkan kata disiplin dengan erat hukumannya dengan hukuman. Ya, kalau tidak disiplin dihukum, kalau tidak disiplin kena sanksi, kalau tidak disiplin dikucilkan. Nah, seperti itu. Ternyata Bapak Ibu, disiplin itu menurut Ki Hajar Dewantoro adalah memaksa diri sendiri untuk melakukan tindakan, ya, untuk mencapai tujuan. Karena kalau tidak mendisiplinkan diri sendiri, maka orang lain akan mengambil alih disiplin itu. Kalau kita tidak memerintah diri kita sendiri untuk mencapai kebaikan, maka orang lain yang akan memerintah diri kita. Begitu. Dalam kemerdekaan
Kemerdekaan sendiri itu apa? Ini saya bacakan kalimat lengkapnya ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain yang akan mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Nah, merdeka itu apa? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu apa? Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu orang melepas tanggreh, ing uga kuat, kuoso, aman diri priyongko. Maksudnya merdeka itu tidak hanya lepas dari perintah, tidak hanya lepas dari perintah sana sini, tapi juga cakap memerintah atau mengatur dirinya sendiri. Gitu. Selanjutnya, menurut Diane Gassen ya, kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple, artinya murid atau pengikut. Ini menurut aliran Plato. Sedangkan untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang itu harus paham betul apa alasan dia mengikuti hal tersebut. Apa alasannya dia termotivasi untuk mengikuti seseorang. Dan motivasi ini sifatnya intrinsik, dari dalam diri, bukan dari luar. Sekarang apa tujuannya disiplin? Tujuannya disiplin adalah menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan universal yang dipercaya. Dan tujuan yang lain adalah bagi kita dalam konteks sekolah membuat siswa berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai dan untuk mencapai tujuan yang mulia, tidak karena ingin dipuji atau takut kepada lingkungan. Jadi karena motivasi dalam diri mereka sendiri, karena tujuan yang mulia. Nah, sekarang kebajikan universal sendiri apa artinya? Kebajikan universal itu adalah nilai-nilai atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Ada juga lifelong guidance and life skill, ada juga petunjuk hidup, dan ada juga building moral intelligence oleh Michelle Obama. Baik, kita bahas satu persatu. Profil pelajar Pancasila seperti yang didengungkan selama ini, yaitu berisi 6 domain, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan keenam adalah kreatif. IBO Primary Years Program berisi tentang tolong menolong, rasa hormat, ada juga integritas, ada mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya ada 9 karakter IHF, Indonesian Heritage Foundation, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleransi dan kedamaian serta kesatuan. Selanjutnya ada keterampilan hidup, yaitu life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidup berisi tentang peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, kelulusan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor,
berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Nah, sekarang menurut Michael Borba dalam bukunya Kunci Moral Intelligence, ada the 7 essential virtue, yaitu tentang suara hati, rasa hormat, toleransi, empati, kontrol diri, kebaikan, dan keadilan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang sudah meluas dan diyakini selama ini. Kita lanjut ke materi yang kedua, tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Apa itu hukuman? Apa itu motivasi? Siapa yang tahu motivasi itu apa, Ibu? Ada juga lifelong guidance and life skill, ada juga petunjuk hidup, dan ada juga building moral intelligence oleh Michael Borba. Baik, kita bahas satu persatu. Profil belajar Pancasila seperti yang didengungkan selama ini, yaitu berisi 6 domain, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan keenam adalah kreatif. IBO Primary Years Program berisi tentang tolong menolong, rasa hormat, ada juga integritas, ada mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya ada 9 karakter IHF, Indonesian Heritage Foundation, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, serta toleransi dan kedamaian serta kesatuan. Selanjutnya ada keterampilan hidup, yaitu life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidup berisi tentang peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, kelulusan, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, dan persahabatan. Nah, sekarang menurut Michael Borba dalam bukunya Kunci Moral Intelligence, ada the 7 essential virtue, yaitu tentang suara hati, rasa hormat, toleransi, empati, kontrol diri, kebaikan, dan keadilan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang sudah meluas dan diyakini selama ini. Kita lanjut ke materi yang kedua, tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Apa itu hukuman? Apa itu motivasi? Siapa yang tahu motivasi itu apa, Ibu? Motivasi ada dukungannya, Ibu? Ya, monggo. Motivasi kalau bahasa umumnya yang dipahami kalau kita sebagai orang awam sebagai support atau dukungan terhadap sesuatu agar sesuatu itu bisa mencapai yang sesuai yang diinginkan. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali jawabannya ya. Motivasi menurut Dian Nigasen adalah sebuah hal yang memicu seseorang untuk melakukan sesuatu. Apa saja itu? Motivasi ada 3 macam. Yang pertama, menghindari hukuman. Seseorang atau seorang anak melakukan sesuatu karena takut dihukum. Ada ya itu. Datang tepat waktu karena takut dihukum. Motivasi karena menghindari hukuman. Taat membayar pajak karena takut didenda.
Ya, memakai helm karena takut ditilang. Nah, itu semua adalah contoh motivasi karena menghindari hukuman. Motivasi yang kedua karena mengharap imbalan. Seseorang melakukan sesuatu karena ingin mendapat imbalan, mendapat pujian, mendapat penghargaan. Dua macam motivasi ini masih tergolong motivasi eksternal atau motivasi yang tidak datang dari hati, dari pengaruh luar karena mengharap sesuatu dan menghindari hukuman. Motivasi yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Bila baru masuk ke motivasi intrinsik atau motivasi yang timbul dari dalam hati dari manusia. Nah, motivasi ketiga inilah yang ingin kita tumbuhkan di dalam hati siswa-siswi kita dengan menciptakan budaya positif. Jadi anak tidak lagi diam di kelas karena takut dihukum, tidak lagi diam di kelas karena ingin dapat hadiah, bukan, tapi karena menghargai dirinya sendiri dan ingin menjadi manusia yang lebih baik. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini adalah pengaruh hukuman, konsekuensi, dan restitusi terhadap jiwa anak kita. Ini menurut para peneliti ya, menurut para pakar. Yang pertama, hukuman itu bisa menciptakan identitas gagal pada diri siswa-siswi kita. Maksudnya apa? Karena hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, harus dilaksanakan oleh anak itu tadi. Yang kedua, hukuman terasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang, bisa membekas di dalam hati siswa hukumannya. Yang ketiga, korban dari anak yang berbuat salah tadi akan mendapatkan keadilan dan murid yang dihukum akan merasa tersakiti. Dia akan merasa tersakiti, malu, putus asa, gak mau sekolah, seperti itu kadang-kadang. Ada juga yang menyebabkan perilaku pasif agresif yang meningkat. Perilaku pasif agresif itu seperti apa? Pasif tapi agresif. Contohnya heboh. Anaknya pasif, tidak melakukan sesuatu, tapi dampaknya sangat besar. Orang tua kewalahan mau makan, mengunci diri di kamar, itu kan pasif agresif. Orang tua bingung mau diapain, didekatin nggak bisa, diajak ngobrol nggak bisa. Pasif agresif. Pasif tapi kemauannya sangat tinggi, agresif sekali. Jadi apa yang dia mau harus dituruti dengan gerakan pasif tadi, mengurung diri atau makan. Dan yang keempat, jika sebuah hukuman ini gagal membuat anak merasa takut, bisa menyebabkan sistem yang diciptakan tidak akan berjalan. Anak-anak tidak dapat dihukum, maka apapun sanksi yang kita berikan tidak akan ngefek. Ya, apapun peraturan yang kita tegakkan tidak akan berjalan. Anak-anaknya sudah ada takut, awal pastinya. Selanjutnya, hukuman juga berlaku hanya di sebuah institusi saja. Diemnya saat SD, barang sudah lulus, nah, sudah kemana-mana, sudah tidak takut lagi, gurunya ada di SD. Dia sampai tidak ketemu guru itu tadi. Selanjutnya ada dalam hukuman, guru berbicara, peraturannya adalah kamu harus, tidak ada pilihan lain, tidak bisa dinipu dan sebagainya. Dan akibatnya yang paling buruk adalah anak akan membenci peraturan. Anak bisa menjadi pemberontak, benci sekali pada peraturan. Dan pengaruh dari identitas gagal ini sudah jelas pengaruhnya negatif. Selanjutnya, konsekuensi adalah bisa menciptakan identitas sukses tetapi dalam keadaan netral. Yaitu konsekuensi itu misalnya kalau kamu terlambat, ya ketinggalan pelajaran. Konsekuensinya hukum alam terjadi seperti itu. Konsekuensi juga menimbulkan hal yang tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Misalnya anaknya terlambat, tidak menyimak pelajaran tadi. Bu, ini bagaimana kamu? Jadi kenapa terlambat? Jadi dia nggak nyaman karena nggak bisa tadi, tapi sebentar saja setelah itu normal lagi. Lalu korban bisa diabaikan. Anak misalnya melakukan kesalahan, dia mendapat konsekuensi, korbannya tidak harus mendapat ganti atau mendapatkan keadilan. Lalu murid juga dibuat merasa tidak nyaman, tapi dalam waktu yang dekat.
dan penguatannya hanya jangka waktu pendek saja, setelah itu lupa lagi. Kemudian memerlukan monitoring atau supervisi dari guru secara terus-menerus. Gurunya ngelem sedikit sudah lupa lagi. Jadi gurunya harus seperti satpam. Selanjutnya, konsekuensi juga membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Ini baik juga konsekuensi ini. Jadi anak diajari untuk mendapatkan konsekuensi dari perbuatannya. Kalau kita sebagai guru atau sebagai wali murid menerapkan konsekuensi, kita berkata seperti ini pada anak. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Oke, terima kasih kalau kamu mampu. Dan hasilnya murid akan menghormati peraturan. Selanjutnya, identitas sukses dari restitusi. Nah, ini yang diharapkan yang terbaik, yaitu apa sih restitusi? Restitusi adalah pilihan solusi yang kita berikan kepada anak-anak sendiri yang memilihnya. Jadi anaknya diberi keleluasaan untuk mengganti apa yang telah dilakukannya, menyelesaikannya sendiri. Kemudian anak juga mendapat penguatan karena diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya tadi. Anak merasa kesalahannya sudah terbayar dengan itu tadi. Kemudian murid juga belajar bertanggung jawab dengan perilakunya. Ya, tadi saya merusakkan, berarti harus saya selesaikan, begitu. Kemudian fokus pada pemecahan masalah, bukan pada kesalahan anak. Jadi misalnya kalau anak memecahkan pot, kamu ini dasar ini, itu kan berarti saya berfokus pada kesalahan anaknya. Kalau fokus pada pemecahannya, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan kalau dia pot ini pecah? Anaknya kita pancing untuk menentukan solusi sendiri. Ya ditanya itu, bagaimana cara menggantinya nanti. Terus dari seperti itu. Selanjutnya, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini adalah motivasi dari guru atau wali murid untuk anak-anaknya ketika melakukan kesalahannya. Dengan adanya perlakuan restitusi seperti ini, anak-anak akan menghormati dirinya sendiri dan menghormati orang lain. Jadi kesalahannya tadi tidak semakin ditampakkan, semakin menimbulkan luka yang menganga, semakin membuat anak terbayang-bayang dan trauma, tetapi diajak untuk menyelesaikan. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini lanjutan dari hukuman, konsekuensi dan restitusi tadi. Sifatnya hukuman itu kadang bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Misalnya anak datang telat, kamu telat push up 10 kali, kan tidak terencana. Dan satu arah gurunya yang berkuasa, anaknya padahal tidak tahu tadi dia terlambat karena sakit kah, panas kah, atau kenapa, ternyata ditambahin hukumannya. Itu kan akan semakin fatal akibatnya. Lalu bisa berupa fisik atau psikis. Dengan ucapan verbal anak-anak sakit terluka hatinya, dengan psikis disuruh push up di lapangan, badannya lelah nggak jadi belajar. Itu tadi. Konsekuensi biasanya sudah disepakati dulu. Kalau kita terlambat 10 menit, apa konsekuensinya? Nah, karena anak sepakat, maka anak akan legowo atau enteng hati untuk melaksanakan konsekuensi dari kelakuannya tadi. Lalu berdasarkan data yang terukur, murid tetap dibuat tidak nyaman tapi jangka waktunya pendek dan guru memonitor murid seperti tadi ya. Sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka, kesehatan jiwa, kesehatan mental maupun kesehatan badannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya, tidak dibully, tidak dikucilkan oleh kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah pemaparan dari Guidance Lesson tahun 2004. Selanjutnya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka sendiri. Anak diajari memecahkan masalahnya, bukan disalah-salahkan lalu disuruh menyesali kesalahannya, tapi sebenarnya tidak sepenuhnya. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Dia akan timbul gambaran, oh iya ya, kalau aku seperti ini, aku nanti seperti itu. Kalau aku begini, aku akan begitu. Diajak memikirkan rencana masa depannya dengan restitusi. Ini dibuatkan oleh Charles Hassen tahun 1996.
Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Sebuah keyakinan yang berisi nilai kebajikan universal yang dibentuk dan disepakati dan diyakini oleh seluruh warga kelas. Kami kelas 4A sudah melaksanakan keyakinan kelas. Kemarin itu Bapak Ibu mungkin bisa kita simak di sini ya. Kriterianya keyakinan kelas itu adalah bersifat lebih abstrak dari pengaturan peraturan, menggunakan bahasa yang positif, berupa pernyataan universal, dan dapat diterapkan di lingkungan kelas. Juga merupakan hasil curah pendapat dan pendapat yang disepakati oleh seluruh warga kelas. Sekarang kita bisa menyimak ini keyakinan kelas. Bagus nih Pak ya. Ketika kami mengadakan keyakinan kelas, anak-anak saya jelaskan dulu mengenai keyakinan kelas itu seperti apa. Kemudian saya beri 2 kertas untuk menuliskan seperti apa kelas impian yang diinginkan dan menuliskan keyakinan kelas apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan impian kelas impian tadi. Nah, seperti itu. Iya, perjalanannya tidak kedengaran. Saya akan memaparkan tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu kalau menurut modul kami ada 5. Yang pertama adalah love, diterima atau dicintai. Setiap manusia pasti membutuhkan rasa cinta, rasa diterima di dalam komunitasnya. Kalau seseorang masuk dalam suatu komunitas, ternyata dia dibully, dia diacuhkan, dia dikucilkan, maka bagaimana perasaan hatinya? Ya, hatinya sedih, pikirannya tidak tenang, wajahnya muram, dan tidak bisa berpikir. Kalau anak belajar tidak akan bisa masuk pelajarannya karena pikirannya terganggu oleh rasa tidak diterima oleh teman-teman maupun gurunya. Selanjutnya yang kedua adalah fun, yaitu rasa senang. Seorang pengajar, seorang orang tua harus bisa menumbuhkan rasa senang kepada diri anak, rasa bahagia, sehingga kehidupannya itu tidak melo, tidak penuh dengan rasa duka atau rasa penyesalan yang mendalam sehingga anak itu malas untuk hidup, seperti itu ya. Apalagi di sekolah, guru harus bisa menerbitkan rasa bahagia anak supaya semangat belajar, semangat masuk kelas, semangat mendapatkan ilmu. Yang ketiga, seorang anak juga butuh freedom atau kebebasan. Freedom dalam hal ini bukan artinya anak dibiarkan liar seperti di alam bebas, tapi freedom atau kebebasan di sini masih dalam koridor-koridor yang ditentukan sehingga anak tidak merasa terkungkung, bisa bebas berekspresi, bebas menyatakan pendapat, tapi dalam koridor yang benar. Selanjutnya, anak juga membutuhkan power atau pengakuan atas kemampuannya. Sekecil apapun kebiasaan anak kita, jangan sampai kita remehkan. Harus kita hargai, harus kita beri penguatan supaya apa? Anak tidak merasa putus asa. Misalnya anak hanya bisa perkalian 5 x 5. Kita sebagai guru tidak boleh membuli, oh kamu bisanya 5 x 5 saja. Seperti itu. Padahal di balik itu ada banyak kemampuan yang belum kita tahu. Mungkin juga masih tertutup atau belum muncul. Mungkin juga kemampuan itu di luar kemampuan akademis. Mungkin pandai berenang, jago memanah, atau sepak bolanya sangat jos seperti Ronaldo. Dulu kan awalnya bukan orang yang sukses. Ronaldo adalah pribadi yang selalu dibully. Seperti itu Pak Ge, zaman dahulu. Lanjutnya survive, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup ini juga sangat dibutuhkan oleh anak karena dengan adanya survive, kebutuhan bertahan hidup, anak akan semangat untuk menjalani kehidupannya. Kalau sudah tidak semangat bertahan hidup, hidup susah mati nggak mau ya. Tiara yang itu adalah tiap tiara gitu. Nggak hidup juga mati, hidup susah mati nggak mau gitu.
Nah, dunia berkualitas dengan adanya 5 kebutuhan dasar manusia ini misalnya bisa kita penuhi, anak akan memiliki yang namanya dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Adalah tempat khusus di alam pikiran anak-anak kita, di alam pikiran kita, tempat menyimpan gambaran atau representasi tentang apa yang kita inginkan, tentang cita-cita kita. Dan bisa berisi gambaran orang-orang yang kita cintai, yang ingin kita bahagiakan, orang-orang yang kita muliakan, orang-orang yang kita hormati. Dan juga hal-hal terbaik dalam hidup kita yang membuat kita atau anak-anak kita merasa bahagia karena 5 kebutuhan dasar tadi sudah terpenuhi. Selanjutnya, menurut Dr. William Glasser menyebutnya sebagai semacam album foto sehingga isinya tidak terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam kehidupan dan membuat hidup seseorang menjadi lebih bermakna. Nah, kalau hidup kita terasa bermakna itu bagaimana sih Bu? Ringan gitu rasanya mau ngapa-ngapain. Kalau hidup kita sudah penuh kekecewaan, merasa putus asa, mau berat, males, mager, ya, mau ketemu seseorang, males, dan akibatnya itu akan menimbulkan psikosomatis yang namanya penyakit yang timbul dari psikologis. Dari aura negatif kita akan timbul penyakit dari demam, mau masuk sekolah pusing-pusing, mual-mual, itu biasanya dialami anak-anak kita kalau sedang membenci pelajaran tertentu. Ada saja alasannya. Entah itu mau berangkat sekolah, ke kamar mandi tidak keluar-keluar. Ada yang makannya sambil dihitung nasinya, jadinya terlambat sekolah karena sudah psikologisnya sudah tidak fix, sudah tidak mau rasanya ketemu guru itu, tidak mau dapat pelajaran itu akan timbul jika 5 kebutuhan dasar ini tadi tidak terpenuhi. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru menurut Diane Dyan-Hazen. Yang pertama sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, berikut saya tunjukkan 5 contohnya. Semoga ini nanti keluar suaranya. Oh enggak, muncul Pak ya. Oh saya tunjukkan videonya saja ya. Pernah lihat Kanjeng Nabi. Jika anak melakukan sebuah kesalahan, guru itu langsung berteriak-teriak. Kamu, kenapa terlambat? Nah, seperti itu. Suaranya keras, menyalahkan, tidak memberi kesempatan kepada siswa untuk menjawab kenapa dia terlambat. Dia langsung beri hukuman. Kamu harus lari keliling lapangan 10 kali. Itu adalah posisi penghukum. Posisi penghukum ini adalah posisi tertinggi, maksudnya tertinggi ini yang harus dihindari oleh seorang guru. Kenapa? Karena kalau guru selalu memposisikan diri sebagai penghukum, maka dia akan dijauhi oleh siswa. Siswanya merasa rendah diri, merasa benci pada peraturan seperti tadi, dan ada rasa dendam kepada gurunya. Ini siswa-siswa tertentu ya, bukan siswa semuanya. Yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Modelnya gurunya kelas, ngomongnya pelan-pelan tapi nyelekit. Nah, maksudnya ada seperti ini. Misalnya anak terlambat, sama ibu nak, tiap hari terlambat. Nggak kasihan kan sama bu guru, nggak kasihan kan sama ayah ibu. Nah, anak ini akan merasa bersalah, merasa sedih berkepanjangan. Lama-lama dia akan menyalahkan dirinya sendiri dan tidak pede. Ternyata itu juga tidak baik Bapak Ibu. Saya menyadari, saya juga sering melakukannya. Saya memancing rasa bersalah anak dengan wajah memelas. Saya juga meminta anak-anak untuk mengasihani saya, padahal ternyata itu tidak boleh kalau dalam teori ini. Yang ketiga sebagai teman. Sebagai teman, muridnya datang, tetap bro, kenapa kamu telat? Oh, bisa apa-apa, masuk aja. Nah, itu membuat anak menjadi selengean ya, sama guru seperti sama teman, kurang rasa hormat dan tidak menghargai guru. Itu juga ternyata tidak baik. Selanjutnya sebagai posisi pemantau.
pemantau. Guru itu memantau, artinya guru ini harus sesuai dengan peraturan. Kalau peraturannya telat 10 menit, harus push up 10 kali, ya itu harus dilakukan. Kamu telat berapa menit? 10 menit, push up 10 kali. Wajahnya datar, suaranya datar, tapi tidak mau dinego. Itu posisi pemantau. Kenapa kamu telat? Pak telat, macet, berapa menit telat? 15 menit. Menurut peraturan kamu telat 15 menit, push up 15 kali. Seperti itu posisi guru pemantau. Yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah di mana seorang guru bertindak multitasking. Artinya sebagai teman, juga sebagai pemantau, tapi juga memberikan penguatan dan motivasi kepada anak-anak didiknya. Sehingga dengan begitu anak-anak akan merasa bertanggung jawab dengan perbuatannya, tapi tidak merasa terlalu bersalah, tidak menyalahkan diri sendiri, tidak rendah diri, selalu mawas diri dan berpikir untuk kemajuannya, untuk solusi masalahnya. Nah, apa manfaat guru harus mempelajari 5 posisi kontrol ini? Manfaat yang pertama, guru dapat merefleksi disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-muridnya. Kalau sebagai penghukum terus-menerus, bagaimana dampaknya tadi? Anak akan punya rasa dendam, hatinya sakit, terus dia gurunya terus males karena saking gurunya tadi, saking killernya ya kan. Kalau dulu ngetren dengan kata guru killer kayak gitu. Selanjutnya, guru dapat menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer. Tadi ya Bu ya, minimal memantau agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab, mandiri dan merdeka. Merdeka dalam hal ini dapat menentukan sendiri konsekuensi dari apa yang telah dilakukan, setimpal dengan apa yang telah dilakukan. Yang terakhir, guru dapat menganalisis secara kritis, reflektif dan terbuka atas penemuan diri yang didapatkan dari mempelajari posisi 5 posisi kontrol ini. Jadi terutama saya ini ya Bu, saya bisa berayai, meraba diri saya sendiri, saya ini termasuk guru yang seperti apa. Dan jika memang itu kurang baik, maka saya harus meningkatkannya seperti itu. Nah, sekarang segitiga restitusi inilah yang kemarin saya videokan bersama Nindi. Nah, ini adalah segitiga restitusi, 3 langkah yang harus dilakukan guru ketika mengatasi muridnya yang bermasalah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ketika anak melakukan kesalahan, kita stabilkan identitas dulu. Kita tanya itu, apa kesalahan sampean? Sama sudah melakukan apa? Selanjutnya, kalau sudah guru menciptakan kestabilan identitas, tidak dengan menyalahkan, tapi dengan mengatakan memang setiap orang pasti punya peluang untuk melakukan kesalahan. Jadi anak itu tidak merasa salah sendirian, tidak merasa dipojokkan. Kemudian setelah menstabilkan, kita validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan, apa kebutuhan anak ini? Ketika dia datang kepada gurunya menceritakan masalahnya, kita teliti apa yang dibutuhkannya. Apakah nasihat atau pemecahan masalah atau bagaimana? Guru harus bisa memberikan pemantik dan anak itu tetap menemukan solusinya sendiri, bukan guru yang memberikan. Jadi dengan begitu anak akan mentalnya akan dewasa, tidak apa-apa kata guru, apa-apa aku cari guru, aku cari mama, aku cari ayah. Nah, anak seperti itu kan tidak punya kemauan, tidak punya keinginan. Yang terakhir yaitu dengan cara menanyakan keyakinan. Apa keyakinanmu? Kalau kamu sudah memilih solusi ini, apa keyakinan? Apa kamu yakin bisa melakukannya? Nah, akan jadi seperti apa kamu jika melakukan ini untuk menyelesaikan masalahmu. Nah, dengan demikian anak dilatih untuk mengelola emosinya dan menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini
contoh kemarin ya yang kami lakukan praktik restitusi kepada salah satu siswa kita. Sudah. Di sini masalahnya Nindi merasa murung, menyendiri karena dia di kelas disalahkan oleh teman-temannya, dituduh merusakkan mainan teman. Nah, ini dia kesal sendiri. Karena Nindi anaknya pendiam, maka dia menyendiri. Nah, saya dekati lalu saya tanyakan apa masalahnya. Tadi ya validasi masalah. Kemudian setelah dia selesai bercerita, kan berkurang separuh rasa kesalnya itu, ya lega, caranya lega, bisa menyelesaikan unek-uneknya, ada teman untuk bicara. Kemudian saya menanyakan, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk masalah itu? Seperti itu. Kemudian setelah itu dia akhirnya menyadari bahwa memang belum tentu orang yang menyalahkan itu juga benar-benar menyalahkan. Bisa karena tidak tahu, ya bisa karena tidak paham atau menduga-duga. Akhirnya saya ajak dia ke kelas lagi, menguatkan mentalnya, kemudian kembali ke kelas. Akhirnya dia merasa lega dan menemukan solusinya sendiri. Ini adalah praktik restitusi yang kami lakukan di kelas 4A. Sayangnya suaranya tidak berbunyi, mohon maaf nih Bapak Ibu. Nah, jika menyelesaikan masalah dengan restitusi ini tadi dampaknya anak akan menjadi lebih kuat, mentalnya lebih kuat dan tidak rendah diri, tidak menarik diri atau introvert dan tidak dendam kepada orang lain. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kesimpulannya, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dari budaya positif tadi, yaitu nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan berperilaku yang diupayakan oleh para pendidik, dewan guru dan juga wali murid agar terbentuk motivasi infeksi dalam diri siswa agar selalu menerapkan disiplin positif sehingga membentuk karakter dan kepribadian yang penuh rasa hormat dan tanggung jawab yang menjadi pribadinya sampai dewasa nanti. Diharapkan ada budaya positif tadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian disiplin positif juga dapat membentuk manusia merdeka yang bahagia, berbudi nilai Pancasila dan berakar pada budaya bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kata atau perilaku yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Kepala Sekolah sekaligus Institusi Kelembagaan SDN Genteng 1 Bangil menyampaikan apresiasi yang sedalam-dalamnya atas pelaksanaan diseminasi guru penggerak Ibu Aslin Nuraini. Ada satu catatan kecil yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini. Potensi yang ada di sekolah itu tidak cukup hanya sekedar mengandalkan kemampuan, basic keilmuan, keguruan,
tanpa ada kemampuan untuk menggerakkan semuanya. Itu baru akan tercipta apabila munculnya guru penggerak yang pada titik kulminasinya nanti akan dapat mengkondisikan sekolah ini sebagai iklim pembelajaran yang menyenangkan, yang baik, memberikan rasa aman pada anak-anak, utamanya menjadikan iklim budaya belajar yang mendukung ketika anak-anak harus hidup di masyarakat. Terima kasih atas peran serta semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yohanes Fatin. Saya akan berkomentar tentang diseminasi yang sudah dilakukan oleh saudari Asinur Aini kemarin. Kalau saya lihat, alhamdulillah sudah bagus, dan semoga apapun yang sudah disampaikan kemarin bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai rekan kerja beliau dan bisa disampaikan kepada peserta didik. Terima kasih.